Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? I hope you fine like every day. Now, saya akan menjelaskan terkait preposition dan juga determiners. First, preposition. Preposition merupakan suatu kata yang sangat umum, terutama di dalam bahasa Inggris. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya preposition merupakan suatu kata yang sudah tidak asing lagi untuk didengarkan oleh khalayak umum. Preposition itu menunjukkan suatu tempat atau waktu, place, or time. Nah, preposition sendiri memiliki kegunaan atau fungsi untuk menghubungkan suatu kata dengan kata yang lain atau suatu kalimat dengan kalimat yang lain. Preposition itu memberikan manfaat atau memberitahu kepada kita apa hubungan preposition itu sendiri dengan kata yang lain atau kalimat yang lain. Di sini preposition itu terdapat 3 kata atau dibagi menjadi 3 kata. Yang pertama itu at, dan yang kedua yaitu in, yang ketiga yaitu on. First, at. At sendiri memiliki arti titik atau ujung. At used for point. Contohnya, am I at the car? Second, in. In used for enclosed space or area. In itu digunakan untuk ruangan yang tertutup atau suatu area tertentu atau di dalamnya. Contoh, am I on the car? Yang ketiga yaitu on. On usually used for surface. Nah, surface itu artinya permukaan. On usually used for surface. Or on can define on top. On itu bisa diartikan atau digunakan untuk permukaan atau on top, di atasnya. Contohnya, untuk on yaitu am I on the car? Oke. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasannya penggunaan at used for specific situation or specific time on the clock. At itu digunakan untuk situasi yang lebih spesifik atau waktu yang lebih spesifik. Contohnya, we have class at 12 past 30 p.m. Nah, di situ itu contohnya tersebut itu menjelaskan waktu yang lebih spesifik lagi, yaitu dia ada kelas pada jam 12.30. Atau seperti contoh lagi, I met an appointment at 10 a.m. Nah, pada contoh tersebut juga menjelaskan waktu yang lebih detail lagi pada jam 10. Yang kedua yaitu in. In usually used for month, season, years, decade, countries, and long period. In, contohnya, my ideal birthday is in September. Nah, is in September menjelaskan tentang ulang tahun idealnya itu pada bulan September, lebih spesifik pada bulannya. Atau contoh lagi, Jai has worked in the morning. Jai telah bekerja di pagi hari, in the morning. In the morning atau pagi hari. Lebih menunjukkan kepada waktu in the morning. Nah, yang ketiga yaitu on. On usually used for one day or one date, pada suatu hari atau suatu tanggal tertentu. Contohnya, she got married on Augustus 17, 2021. Nah, di sini itu menjelaskan on
Augustus. On 17 Agustus. 17 Agustus is suatu hari pada tanggal 17 Agustus. Dia spesifik menjelaskan pada tanggal 17 Agustus. Berarti one day. Contoh, one date. Termasuk contoh one date. Contoh lagi, we see the band concert on Sunday. On Sunday menunjukkan untuk one day, suatu hari on Sunday, yaitu pada hari Minggu. On Sunday menunjukkan one day, sedangkan on 17 Agustus menunjukkan pada one date atau suatu tanggal tertentu. Yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang determiners. Nah, determiners ini lebih spesifik untuk digunakan. Determiner itu terdiri dari 3 kata, yaitu a, an, and the, atau bisa disebut dengan articles. Nah, kita menggunakan sebelumnya determiners itu dibagi menjadi 2, yaitu indefinite articles and definite articles. Yang pertama, indefinite articles a or an. Kita menggunakan indefinite articles itu ketika menggunakan kata benda yang tunggal. Ketika suatu pendengar atau pembaca itu tidak mengetahui atau tidak paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, contoh, my mom works in an office. The listener has no idea which office it is. Untuk pendengarnya itu tidak memiliki ide tentang office tersebut atau kantor tersebut. Nah, we use a before consonant sound, atau kita itu menggunakan a sebelum huruf yang berurutan. Sedangkan we use an before a vowel sound. Kita menggunakan an sebelum kata vokal atau huruf vokal, seperti a, i, u, e, o. Contohnya an orange, an umbrella, an hour. Nah, untuk yang kedua yaitu definite articles, the. We use the in front of nouns when we believe that our listener readers know exactly what we are referring to. Kita menggunakan the itu sebelum kata benda yang kita mempercayai bahwasanya listener, pendengar, atau the readers, pembaca itu sudah mengetahui maksud atau apa yang kita sampaikan, memahami apa yang kita sampaikan. Contohnya, I went to Togamas and I finally bought the book I went. Nah, di mana seorang listener atau readers itu sudah memiliki ide dalam kalimat ini. Seperti saya itu pergi ke Togamas dan finally saya membeli buku. Nah, kita bilang Togamas aja itu seorang pembaca atau pendengar itu sudah memiliki ide bahwasanya Togamas adalah toko buku, di mana kita di sana akan membeli buku. Beda dengan indefinite articles, di mana di indefinite articles itu seorang reader atau listener itu tidak memiliki ide atau tidak bisa berimajinasi. Contohnya kayak tadi, my mom works in an office. Nah, ibuku itu bekerja di kantor. Untuk bekerja di kantor itu tidak bisa, maksudnya tidak bisa spesifik. Kayak bekerja di kantor itu kerja apa? Entah jadi manajer atau jadi karyawan biasa, seperti kayak itu. Jadi seorang readers atau listener itu tidak bisa mengembangkan sebuah ide dengan kalimat tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Thank you so much.